Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal putra dan putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Allah Ta'ala memberikan rezeki beberapa orang putra dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mereka itu adalah Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah radhiyallahu anhum. Putra yang pertama kali dilahirkan adalah Sayyidina Al-Qasim. Dilahirkan sebelum kenabian, dan dengan ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diberi julukan Abu Al-Qasim. Al-Qasim wafat di Makkah ketika berusia 2 tahun. Kemudian Sayyidah Zainab radhiyallahu anha, putri tertua beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan pada tahun ke-30 dari kelahiran beliau dan hidup menjumpai Islam. Berhijrah dan wafat pada tahun ke-8 Hijriah di sisi suaminya, yaitu Abul As Lakit bin Ar-Rabi. Sayyidah Zainab radhiyallahu anha berhijrah sebelum suaminya. Dia meninggalkan suaminya itu atas kesyirikannya. Ketika dia masuk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikannya pada nikah yang pertama. Pendapat lain mengatakan, kembalinya Sayyidah Zainab radhiyallahu anha dengan Abul As Lakit bin Ar-Rabi dengan akad nikah baru. Dari pernikahannya Sayyidah Zainab radhiyallahu anha dan Abul As radhiyallahu anhu mempunyai 2 orang anak yaitu Ali dan Umamah. Ali meninggal saat usia remaja. Kemudian Sayyidah Umamah dinikahi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah wafatnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Yang ketiga, Sayyidah Ruqayyah. Dia lahir pada tahun ke-33 dari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruqayyah dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia tidak memiliki suami lagi selain Utsman radhiyallahu anhu. Dari Utsman, dia memiliki seorang anak bernama Abdullah yang meninggal di usia 4 tahun. Tercatat dia ikut hijrah sebanyak 2 kali. Ruqayyah wafat ketika Nabi berada di dalam perang Badar. Keempat, Sayyidah Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Dia dinikahi oleh Utbah bin Abu Lahab, namun kemudian diceraikan sebelum disentuhnya. Ia kemudian dinikahi Utsman bin Affan pada tahun 3 Hijriah, yang sebelumnya ditinggal wafat istrinya Ruqayyah, yang notabene-nya kakak Ummu Kulsum sendiri. Ummu Kulsum tidak memiliki keturunan dan wafat pada tahun 9 Hijriah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas makamnya sedangkan kedua mata beliau meneteskan air mata. Kelima, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ia dilahirkan 5 tahun sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Dia diberi nama Fatimah, karena Allah Ta'ala telah menyapihnya dan menyapi keturunannya dari api neraka pada hari kiamat. Dan diberi nama Al-Batul, karena keutamaannya, agamanya, dan derajatnya yang melebihi wanita-wanita di zamannya. Ada pendapat lain mengatakan, julukan itu diberikan karena terputusnya Sayyidah Fatimah dari dunia dan hanya untuk Allah Ta'ala semata. Ia menikah dengan Ali bin Abu Thalib karramallahu wajhah pada tahun ke-2 Hijriah karena perintah Allah Ta'ala. Fatimah radhiyallahu anha adalah anak yang paling dicintai Nabi Muhammad di dalam keluarganya, yang wafat 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam Selasa, tanggal 3 Ramadan, tahun 11 Hijriah ia melahirkan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidah Fatimah melahirkan Sayyidina Muhsin, ada yang menyebutnya Muhasan, yang meninggal ketika masih kecil. Kemudian lahirlah Sayyidah Ummu Kulsum dan Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memiliki keturunan kecuali dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sehingga tersebarlah keturunan yang mulia dari beliau, melalui 2 orang cucu yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, adalah 2 orang putra Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Keenam, Sayyidina Abdullah. Dia lahir setelah ayahnya diangkat menjadi nabi. Ia lahir di Makkah dan wafat saat usianya masih kecil. Diriwayatkan kalau Abdullah juga disebut dengan nama At-Thayyib dan At-Thahir karena lahir pada masa kenabian. Ketujuh, Sayyidina Ibrahim. Berbeda dengan anak-anak Nabi sebelumnya yang lahir dari rahim Sayyidah Khadijah, Ibrahim lahir dari Maria Al-Qibtiyah. Dia lahir di Madinah pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah. Ia wafat di Madinah ketika usianya baru 17 atau 18 bulan tahun 10 Hijriah dan dimakamkan di kuburan Baqi.
Semua putra Rasulullah merupakan hasil pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah kecuali Sayyidina Ibrahim, yang terlahir dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Semua putra-putri beliau telah wafat sebelum intikal atau wafatnya beliau kecuali Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha yang masih hidup selama 6 bulan setelah intikalnya beliau Shallallahu alaihi wasallam.